yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami Tuhan Yesus? Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Oh, selain puji dan sembah Kau. Dengan apa kan kami balas setiap perbuatan-Mu yang dahsyat bagi kami, sehingga kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu, Tuhan berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 1 Januari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan pertempuran dalam kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Roma pasal 13 ayat 13. Saya akan bacakannya dalam Roma 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam perbuatan-perbuatan pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Surat Roma merupakan penjelasan teologis yang paling sistematis dari Rasul Paulus tentang Injil. Pasal 13 berada dalam bagian praktis, Roma 12-15, yang menegaskan bagaimana orang percaya harus hidup sebagai umat yang telah ditebus. Dalam Roma 13, Paulus mengajarkan 3 hal besar. Yang pertama, ketaatan pada otoritas dalam ayat 1-7 sebagai wujud iman yang besar. Lalu yang kedua, kasih sebagai penggenapan hukum Taurat dalam ayat 8-10. Dan yang ketiga, panggilan untuk hidup dalam terang, bukan kegelapan, dalam ayat 11-14. Roma 13 ayat 8-14 adalah seruan Paulus kepada jemaat agar mereka menyadari bahwa hidup Kristen dalam pertempuran rohani setiap hari. Ia menegaskan bahwa hari sudah hampir siang, maksudnya keselamatan semakin dekat dalam ayat yang ke-11. Karena itu gaya hidup harus mencerminkan terang Kristus. Ayat 13 secara langsung berbicara tentang perjuangan melawan keinginan daging, pesta pora dan kemabukan, percabulan dan hawa nafsu, perselisihan dan iri hati. Semua ini menunjukkan pertentangan antara manusia lama dan manusia baru. Pertempuran ini bukan hanya kejadian sesekali, tetapi setiap hari.
Paulus memakai ilustrasi kehidupan siang hari versus malam hari. Siang melambangkan kehidupan dalam terang, lalu malam melambangkan kehidupan dalam kedagingan dan kegelapan. Pertempuran dalam kita adalah perjuangan terus-menerus antara keinginan daging dan panggilan untuk hidup dalam terang Kristus. Untuk menjadi berkat, seseorang harus hidup dalam terang Kristus. Seorang percaya tidak dapat menjadi berkat bila ia hidup masih dalam kemabukan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, atau gaya hidup yang mencemarkan nama Kristus. Pertempuran dalam diri kita bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk menjaga kesaksian kita agar dapat menjadi berkat bagi dunia. Kita dipanggil menjadi berkat bagi dunia melalui kemenangan kita dalam pertempuran batin setiap hari. Beberapa kata-kata penekanan dalam Roma 13 ayat 13 sebagai berikut. Yang pertama, hidup dengan sopan. Dalam bahasa Ibrani, euschemonos, yang berarti hidup teratur, pantas, terhormat bukan hanya moral, tetapi karakter yang mencerminkan Kristus. Lalu yang kedua, seperti pada siang hari, hidup sebagai orang yang terlihat, tidak ada kemunafikan, hidup dalam terang. Lalu yang ketiga, jangan. 3 kali, Paulus menekankan bahwa hidup Kristen membutuhkan pengendalian diri dan penolakan aktif terhadap dosa. Tema mingguan dipanggil menjadi berkat berkaitan langsung karena hidup dalam terang memampukan kita menjadi teladan bagi dunia. Tema harian pertempuran dalam kita menjelaskan bahwa teladan itu hanya mungkin ketika kita menang atas keinginan daging. Dalam kehidupan modern, pertempuran itu datang dari banyak arah. Yang pertama, media. Media sosial seperti membandingkan hidup dengan orang lain timbul iri hati. Komentar jahat mengakibatkan perselisihan. Konten tidak murni menimbulkan hawa nafsu dan perselisihan. Lalu yang kedua, tekanan pekerjaan akan membuat kita mudah berkompromi, cepat marah, dan tidak sabar. Lalu yang ketiga, budaya konsumtif akan mengajak kita hidup pesta pora, hedonis, kejar kesenangan. Dan yang keempat, hubungan kekeluargaan. Tidak harmonis seperti mempertahankan ego, luka batin, balas dendam, keengganan mengampuni. Pertempuran itu ada dalam diri setiap orang percaya. Paulus mengingatkan, jangan meremehkannya. Bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi pertempuran ini menurut Roma 13? Yang pertama, sadari waktu dalam ayat 11. Hidup ini singkat, Yesus segera datang, jangan tunda pertobatan. Lalu yang kedua, tanggalkan perbuatan kegelapan dalam ayat 12. Ini langkah aktif mematikan dosa dalam Kolose 3 ayat 5. Lalu yang ketiga, kenakan perlengkapan terang dalam ayat 12. Hidup dalam ketaatan, disiplin rohani, kasih, doa, dan firman. Lalu yang keempat, hiduplah dengan sopan dalam ayat 13. Gaya hidup berbeda dari dunia. Lalu yang kelima, kenakan Tuhan Yesus Kristus dalam ayat 14. Artinya hidup menyerupai Kristus dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Lalu yang keenam, jangan memberi kesempatan kepada daging dalam ayat ke-14. Putuskan pintu-pintu dosa, batasi akses, ubah kebiasaan, dan jauhi godaan. Refleksi kita pada hari ini, hidup Kristen bukan jalan mulus tanpa perlawanan, justru pertempuran sehari-hari yang membentuk otot iman kita. Setiap godaan adalah kesempatan membangun kekuatan rohani. Setiap pertarungan batin adalah latihan menuju kedewasaan. Setiap kemenangan kecil adalah tanda kita sedang bertumbuh. Kiranya kita menanggalkan kegelapan, mengenakan Kristus, dan berjalan dalam terangnya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Bapa. Kami mau menang dalam pertempuran-pertempuran yang kami hadapi ya Bapa.
Di tahun baru ini ya Tuhan, di tahun 2026, kami ingin membentuk otot iman kami untuk semakin kuat, semakin siap untuk melewati setiap pergumulan yang kami hadapi ya Bapa. Setiap godaan adalah itu yang Engkau berikan untuk kami dapat membentuk semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Biarlah kami melewati hari demi hari itu semuanya dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah kami dapat membangun kekuatan rohani kami dalam setiap lingkungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang merema bagi setiap kami. Kami awali tahun 2026 ini bersama Engkau dan mengakhirinya juga bersama Engkau ya Bapa. Biarlah setiap langkah dan perbuatan kami itu semuanya Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menyongsong tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati.